Hai teman-teman semuanya, hari ini saya akan berbagi kegiatan saya membuat lodeh nangka ala saya. Nah, ini nangkanya kita cuci, kita sudah beli dan sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Kemudian nangkanya itu kita rebus sampai empuk dan setelah itu airnya dibuang teman-teman sebelum kita beri santan dan kita bumbu. Teman-teman, di sini saya memerlukan 1 butir kelapa yang saya sudah minta orang di pasar untuk memarutnya. Nah, 1 butir kelapa ini akan kita buat santan. Perasan pertama kita gunakan untuk membuat santan kental. Jadi airnya jangan terlalu banyak. Kemudian perasan kedua dan yang ketiga itu kita peras langsung, airnya kita masukkan ke dalam panci yang berisi rebusan nangka yang air rebusannya tadi sudah kita buang. Nah, untuk bumbu lodehnya di sini saya menggunakan kemiri, kemudian cabai rawit dan cabai merah besar atau cabai keriting, kemudian bawang putih dan bawang merah serta sedikit kunyit. Potong-potong bawang merah dan bawang putihnya jadi beberapa bagian. Gunanya nanti agar teman-teman mudah menguleknya, karena biasanya saya kalau bumbunya tidak terlalu banyak, saya malas menggunakan chopper atau menggunakan blender. Jadi biasanya saya ulek manual, teman-teman. Nah, seperti itu sudah kita potong-potong termasuk lombok besarnya. Sebelum kita haluskan, maka bumbu ini kita goreng setengah matang. Setelah itu, bumbu yang kita goreng tadi kita haluskan. Teman-teman boleh menggunakan chopper atau menggunakan blender, atau bisa seperti saya diulek langsung seperti ini. Setelah bumbunya halus, maka kita akan goreng kembali bumbunya sampai wangi dan matang. Bumbunya yang sudah kita goreng matang, kita akan masukkan ke dalam panci yang berisi rebusan nangka dan santan cair yang sedang kita rebus di atas kompor. Kita aduk pelan-pelan agar bumbunya tersebar merata. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Agar lodehnya wangi, maka di sini saya tambahkan beberapa lembar daun salam dan daun jeruk purut, teman-teman. Oh ya, saya menyimpan daun salam dan daun jeruk purut itu saya lipat-lipat, kemudian saya masukkan dalam stoples kecil dan saya masukkan di dalam freezer. Jadi dia tetap nampak segar dan aromanya sama seperti daun salam dan daun jeruk purut yang baru dipetik.
teman-teman, ini sudah mendidih. Kita akan tambahkan lagi garam, kemudian penyedap, atau bisa juga teman menggunakan penyedap rasa jamur ataupun kaldu ayam. Seperti itu. Setelah dirasa cukup, kemudian kita akan tambahkan santan kentalnya dan terus diaduk-aduk ya teman-teman. Jangan sampai santannya pecah dan kita tunggu sampai dia mendidih kembali. Untuk rasanya teman-teman bisa cek lagi kalau misalnya kurang asin atau gimana, terus teman-teman bisa tambahkan garam ataupun penyedap. Oh ya teman-teman, agar lodehnya tidak basi dan bisa kita makan sampai besok, karena lodeh itu biasanya makin lama makin enak, maka teman-teman jangan lupa untuk memanaskannya. Kita tunggu sampai santan kentalnya mendidih. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih teman-teman. Sebentar lagi lodehnya matang. Terima kasih buat yang sudah menonton dan juga buat yang sudah subscribe. Thank you so much for watching. Jangan lupa lihat link di description box untuk menonton video saya yang lainnya. Terima kasih. Bye bye. See you. You are safe and that I will see you soon.